kabar Sobat Damai? Saya Indira Dewi kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Berita pertama, untuk memaksimalkan pencegahan terorisme di Indonesia, BNPT melalui Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan hadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara. Ada 3 topik yang menjadi pembahasan demi menanggulangi tren ancaman terorisme yang bergerak secara fluktuatif. Lalu bagaimanakah pembahasan dan solusinya? Berikut liputannya. Senin 21 Maret 2022 melalui Kedeputian Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol Ibnu Suhaendra beserta jajaran hadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI di Gedung Nusantara II. Rapat dihadiri pula oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang dipimpin langsung oleh Kepala Densus Polri Irjen Pol Martinus Hukom. Kali ini rapat dilakukan secara tertutup dan terdapat 3 bahasan topik utama, yaitu analisa perkembangan ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia, evaluasi kinerja serta program prioritas Kedeputian Bidang Penindakan dan Kemampuan. Dalam konferensi persnya, Irjen Pol Ibnu Suhaendra sampaikan dari hasil laporan GTI bahwa selama 5 tahun, tren ancaman terorisme bergerak secara fluktuatif. Ancaman meningkat di tahun 2019, sempat menurun di tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2022. Beliau juga jelaskan BNPT sedang melakukan strategi kesiapsiagaan nasional, di antaranya pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur perlindungan sarana dan prasarana, pengembangan kajian terorisme serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme. BNPT terus berupaya lakukan upaya pencegahan dengan menerapkan konsep pentahelix, di mana konsep ini sejalan dengan kesiapsiagaan nasional. Diharapkan dengan digelarnya RDP ini, sinergisitas dari berbagai pihak seperti dengan Densus dapat meningkat dan maksimal dalam melakukan pencegahan terorisme terutama di Indonesia. Selanjutnya, BNPT bersama FKPT Kalimantan Selatan Bidang Perempuan dan Anak mengadakan peningkatan peran perempuan dalam pencegahan terorisme melalui seminar yang bertemakan Perempuan Teladan, Optimis, dan Produktif Viralkan Perdamaian. Dalam kesempatan ini pula, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan perubahan peran perempuan yang kini sangat mengkhawatirkan, yaitu beraksi di depan publik sebagai pelaku teror. Lalu apa saja edukasi yang diberikan dalam acara tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, FKPT Kalimantan Selatan Bidang Perempuan dan Anak, tingkatkan peran perempuan dalam pencegahan terorisme melalui seminar bertemakan Perempuan Teladan, Optimis, dan Produktif Viralkan Perdamaian. Dilaksanakan pada 22 Maret 2022 di Kota Banjarmasin. Acara dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang didominasi oleh kaum perempuan berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pemerintahan, akademisi dan pelajar, hingga organisasi dan komunitas, seperti organisasi keagamaan lintas agama, pemberdayaan perempuan dan pemuda. Dibuka langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dirinya paparkan terkait perubahan peran perempuan dalam jaringan terorisme regional maupun global, yang dimana sebelumnya berada di belakang layar sebagai agen komunikasi dan pembawa logistik, namun kini beraksi di depan publik menjadi pelaku teror. Dan yang lebih parah lagi, ada 370-an lebih ibu dan anak itu suami, terbawa oleh suami itu untuk pergi ke Syria, Irak. Jadi hari ini kaum ibu kita, wanita Indonesia bersama anak-anaknya berada di kamp pengungsian dan bersama anak di kamp pengungsian dan bapaknya berada di kamp penahanan. Gitu ya. Jadi tentu dengan melihat real fakta seperti ini kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk mengingatkan waspada terhadap kaum radikal terorisme yang eksklusif, yang ingin membangun narasi-narasi khususnya di Indonesia ini dengan penggunaan narasi agama yang sebenarnya itu adalah membajak agama.
Jadi agama dibajak untuk kepentingan politik mereka. Jadi ada politisasi agama oleh organisasi ini. Mengingat propaganda kelompok teror dapat menyusup dengan mudah, salah satunya melalui media sosial. Untuk itu dalam kesempatan ini, para peserta diberikan edukasi agar memiliki filter diri dengan meningkatkan kemampuan 4 pilar literasi, yakni digital skill, digital safety, digital ethic, dan digital culture. Untuk mereka yang aktif di internet dan media sosial inilah diperlukan pemahaman tentang bagaimana mengembangkan pengetahuan digital skill, sehingga mampu menebarkan kebijakan dan mengajak masyarakat melalui konten-konten yang mereka buat untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila dan pluralisme di tengah-tengah masyarakat kita. Acara turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda serta Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Banjarmasin. Dengan tersebarnya FKPT di 34 provinsi, diharapkan dapat semakin memaksimalkan peran kaum perempuan dalam memutus rantai penyebaran propaganda kelompok teror. Selanjutnya, BNPT kembali mengadakan salah satu kegiatan utama dalam pencegahan terorisme berbasiskan pendekatan lunak, yakni Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional yang digelar di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Setidaknya ada 10 perwakilan dari tokoh adat dan juga perwakilan tokoh agama yang datang dalam kesempatan ini. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus tingkatkan kewaspadaan masyarakat dengan menggelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional. Setelah Kalimantan Timur, kali ini Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional kembali digelar di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dilaksanakan pada 22 Maret 2022, adapun 10 perwakilan dari tokoh adat, tokoh agama Konghucu, Islam, Buddha, Hindu, dan Katolik pimpin deklarasi yang diucap ulang oleh peserta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Kesiapsiagaan Nasional merupakan salah satu dari 3 kegiatan utama pencegahan terorisme berbasiskan pendekatan lunak. Tujuannya yakni membentuk proteksi diri agar masyarakat siap dalam menghadapi ancaman ideologi terorisme dalam memecah belah bangsa dengan menggunakan narasi agama dan menggiring masyarakat membenci ideologi Pancasila. Tetapi kita harus waspada. Sebagai bangsa, kita wajib menjaga ketahanan diri bangsa kita agar jangan sampai semangat ideologi terorisme yang berbasis kekerasan menghalalkan segala cara itu dianggap sebagai pilihan yang terbaik bagi anak bangsa kita. Ideologi terorisme tidak mengajarkan kita untuk mencintai bangsa ini. Ideologi terorisme mengajarkan kepada kita untuk membenci negaranya sendiri, membenci konstitusinya. Untuk itu diharapkan komitmen dan tekad dalam mencegah kejahatan transnasional ini tak hanya diucap para peserta, namun secara konkret diwujudkan dengan tetap teguh dan konsisten menggandeng masyarakat menangkal ideologi terorisme melalui berbagai kegiatan dan program. Berikutnya giliran Provinsi Kalimantan Selatan yang mendirikan warung NKRI dan diresmikan langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Kali ini BNPT melalui warung NKRI turut menggandeng sektor usaha guna menjadi wadah diskusi dan edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda mengenai pentingnya 4 pilar negara demi terhindar dari ideologi ataupun pengaruh negatif.
Seperti apa kegiatan acara tersebut? Berikut informasi selengkapnya. Dalam rangka menjunjung tinggi semangat Pentahelix, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Sekretaris Utama BNPT beserta jajaran hadiri peresmian warung NKRI di Provinsi Kalimantan Selatan. Berlangsung pada 22 Maret 2022, acara juga turut dihadiri oleh staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Sulkan sebagai perwakilan Gubernur Kalimantan Selatan. Hadir pula perwakilan dari Forkopimda dan tokoh masyarakat. Berlokasi di Warkopian, Kota Banjarmasin, acara diselenggarakan bersamaan dengan dialog kebangsaan dengan tema merawat keberagaman, menangkal radikal terorisme menuju Indonesia harmoni. Dengan narasumber Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Haji Adam Nur Syarkawi selaku tokoh agama, serta Profesor Dr. Haji Ahmad Khairuddin selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Mengawali acara, Kepala BNPT sampaikan bahwa perjuangan melawan terorisme tidak dapat dilakukan dari satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi multi pihak untuk melawan masuknya nilai-nilai terorisme yang tersebar di masyarakat. Untuk itu, BNPT melalui warung NKRI turut menggandeng sektor usaha guna menjadi wadah diskusi dan edukasi bagi masyarakat dan khususnya generasi muda mengenai pentingnya 4 pilar negara demi terhindar dari ideologi ataupun pengaruh negatif. Membangun ketahanan nasional kita dari pengaruh-pengaruh buruk, termasuk segala bentuk informasi yang tidak mendidik, yang dapat mempengaruhi sosial budaya kita, harus kita hadapi dengan baik. Berkolaborasi, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh pemerintahan, bersinergi, berkolaborasi. Karena di era global ini sulit kita untuk bisa bekerja sendiri, tapi demi NKRI, demi masa depan generasi muda Indonesia, demi tercapainya Indonesia Emas 2045, maka perlu terus memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Meningkatkan pemahaman betapa pentingnya wawasan kebangsaan itu harus terpelihara dengan baik di antara seluruh hati sanubari elemen masyarakat kita. Mendukung pernyataan Kepala BNPT, staf ahli Gubernur Kalimantan Selatan bidang pemerintahan hukum dan politik sampaikan pesannya kepada generasi muda agar dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman bersama dalam memerangi terorisme. Sebagai penutup acara peresmian dan dialog kebangsaan, Kepala BNPT ingatkan bahwa generasi muda Indonesia perlu waspada dan mencermati paham yang memberikan pengaruh negatif. Sebaliknya, mempertahankan jati diri sebagai bagian dari negara Indonesia menjadi penting guna meningkatkan imunitas bangsa. Berikutnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar resmikan kawasan terpadu Nusantara Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nantinya berbagai program pertanian dan peternakan akan dikembangkan di lokasi KTN pertama ini dengan harapan dapat memberdayakan para mitra deradikalisasi, penyintas, dan warga sekitar. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar resmikan kawasan terpadu Nusantara di wilayah Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 24 Maret 2022. Pembangunan KTN seluas 15 hektar ini akan diberdayakan menjadi area pertanian, peternakan, dan perikanan. Hadirin, kita boleh tepuk tangan untuk soft opening kawasan terpadu. Untuk area pertanian nantinya akan ditanam tanaman pangan semusim seperti jagung, padi, sorghum, dan kedelai, serta tanaman lainnya. Selain itu, untuk area peternakan terdapat 20 ekor kambing dan juga program inseminasi buatan sapi banteng Jawa dan Bali. Dan untuk area perikanan terdapat ikan konsumsi dan hias yang siap dibudidayakan. Para mitra deradikalisasi, penyintas, dan warga sekitar akan turut terlibat dalam pengelolaan. Selama prosesnya, mereka akan diberikan edukasi oleh UNISMA, Universitas Islam Malang, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Karena kita melibatkan
narapidana, demikian juga penyintas, sehingga kita sama-sama melakukan kolaborasi agar tentunya tradisi atau katakanlah tindakan-tindakan kekerasan ekstrim itu tidak menjadi hal yang dipilih oleh masyarakat kita. Dan salah satu upaya kita adalah bagaimana kawasan ini bisa menjadi sarana terpadu untuk melakukan kegiatan di bidang ekonomi, edukasi, dan tourism. Kami hadir bukan sekedar intervensi dalam bidang pertanian dan peternakan, tapi kami juga siap untuk menyentuh dari sisi mental spiritual dan mental sosial. Apapun kode unsur itu juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mensupport suksesnya program-program strategis yang bersifat basic, karena semuanya bermuara dari kualitas sumber daya manusia. Bermanfaat dari hulu ke hilir, output tak hanya dijual sebagai bahan mentah, namun diolah kembali menjadi konsumsi pangan, sementara sampah produksi diolah menjadi kompos. Tak hanya itu, para wisatawan juga dapat berwisata dengan terlibat dalam proses produksi secara langsung. Pemerintah Kabupaten Malang tentunya merasa sangat terbantu dengan adanya program BNPT ini, yang juga tidak terlepas dari kondisi di mana adanya sejumlah napiter warga Kabupaten Malang yang dipandang perlu untuk mendapat pendampingan agar memiliki pemahaman yang utuh tentang ideologi Pancasila dan dapat memahami bagaimana menjadi warga negara yang baik serta dapat hidup damai berdampingan dengan masyarakat warga yang lainnya. KTN Turen merupakan kawasan terpadu Nusantara pertama yang diresmikan, sekaligus merupakan pilot project bagi KTN di wilayah lainnya. Program deradikalisasi di luar lapas berbasis kesejahteraan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mitra deradikalisasi, penyintas, warga sekitar, serta masyarakat yang terlibat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme gelar Joint Working Group keempat dengan Filipina guna bahas perkembangan sejak Joint Working Group sebelumnya pada 2019 di Malang, Jawa Timur. Pertemuan tersebut diselenggarakan dalam rangka perkuat kerjasama penanggulangan terorisme kedua belah pihak. Berikut informasinya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Deputi Bidang Kerjasama Internasional selenggarakan The Fourth Joint Working Group on Combating International Terrorism Philippines Indonesia pada Kamis 24 Maret 2022. Pertemuan yang digelar secara daring dan tatap muka di Malang, Jawa Timur ini dihadiri oleh 7 kementerian lembaga, perwakilan KBRI Manila, serta sejumlah delegasi Filipina. Pertemuan ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi media dan pejabat tinggi Pratama di lingkungan BNPT. Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya, pertemuan ini membahas perkembangan sejak Joint Working Group ketiga yang dihelat pada 2019 silam, guna memperkuat kerjasama kedua belah pihak dalam upaya penanggulangan terorisme. Membuka pertemuan, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa situasi pandemi menyebabkan negara-negara memperkuat perbatasannya sehingga serangan dan operasi kelompok terorisme berkurang. Namun hal ini tidak membuat penyebaran propaganda kelompok terorisme menurun. The terrorist group exploit the pandemic situation to disseminate propaganda, conduct recruitment, and raise funds through cyberspace and targeted captive audience, those who are consuming more times online. This meeting also provide us with opportunity to exchange views on countermeasures of both countries and to discuss future cooperation to cut off terrorist network. Joint Group Meeting merupakan pertemuan rutin tahunan yang disepakati oleh kedua negara guna memperkuat kerjasama dalam penanggulangan terorisme. Kedua belah pihak berdiskusi dan bertukar informasi intelijen terkait perkembangan penanganan terorisme di tingkat bilateral, regional, dan internasional.
Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT, dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan ingat selalu untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M ya, serta terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam damai dan salam Indonesia Satria.